A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Huda ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah ing dalem menika kita saged makempal nglajengaken kegiatan rutin nggih munan. Pun ping pinten sing malam minggu menika? Pun ping gangsal. Nggih wingi Pak Sugi nyampaiaken kula disuwun ikut belajar bersama wonten mriki nggih tentang babagan napa kemawon ingkang wonten hubunganipun kalih keilmuan agama Islam. Dados ing dalem menika nggih monggo kula enten mriki boten mengajari tapi belajar bersama tentang agama kita nggih. Nek dek wingi terakhir menika napa ingkang dipun bahas tentang napa? Rukun iman nggih. Wah, berarti alhamdulillah tesih wonten hubunganipun kalih ingkang kula sampeyan dalem menika. Rukun iman menika wonten pinten Bapak Ibu? 6 nggih, sampun sedaya paham. Pertama menika iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, terakhir iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk menika sedaya saking Gusti Allah. Nah, rukun iman menika ingkang naminipun rukun. Rukun menika napa artosipun? Rukun menika artosipun tiang. Tiang menika cagak. Dados namine rukun iman artosipun cagake iman. Agama kita menika agama Islam nggih cagak iman nggih 6 menika. Atosipun 6 menika kedah diyakini saestu di dalam hati. Tidak boleh kita mengingkari satu saja dari perkara yang 6 menika wau. Nek wingi rukun iman dibahas tentang napa nih? Iman kepada Allah atau sudah sampai yang lain? Selesai nggih. Ing dalem menika kita akan sama-sama mendalami yang kelima. Inggih menika iman kepada hari kiamat. Untuk memasuki bab materi tentang kiamat menika kita sedaya sampun mangertosi nggih, sampun sering disampaikan. Kiamat menika napa to? Kiamat menika dalam iman kita, dalam keyakinan kita adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, kula badhe menyampaikan sebuah cerita yang berasal dari hadis. Atas hadis menika kan kabar yang berasal dari zaman Nabi. Terus cerita-cerita yang dilalui para sahabat disaksikan Nabi menika nggih termasuk hadis. Ceritanipun ngeten. Suatu ketika sahabat ingkang naminipun Hudzaifah Al-Ghifari menika sahabat ingkang terkenal. Menika nyritakaken suatu hari kami para sahabat menika sedang berkumpul, duduk-duduk bersama-sama. Nek cara sakniki napa? Nongkrong ya, napa ngumpal-ngumpal bareng lah. Tapi benten nek kinten-kinten bapak-bapak menika kumpul di pos ronda ya, katakanlah ngoten. Ingkang dibahas kinten-kinten apa Pak biasane Pak? Kok langsung ngrasani to Pak? Mbok iki liyane riyen. Wonten liyane. Nggih sing seru niku nggih. Ya ampun rasane. Paling mboten nggih bahas napa to paling nggih urusan tandurane pripun, kerjaane pripun. Nggih.
nek pun ngrasani niku nek saged nggih dindek mboten dibelokne teng pembahasan liyan. Tapi rata-rata nek kita ngempal, ibu-ibu pripun? Nek ibu-ibu ngumpul napa dibahas? Sami mawon. Lah kok sami mawon. Nggih. Intine nek kita menika jaman sakniki nek ngempal nggih rata-rata niku sing dibahas. Nek mboten bahas tentang kancane, paling enggak dibahas tentang dunia lah. Bentene kali sahabat. Sahabat menika dididik langsung kali Nabi. Terus sahabat menika nek ngumpul benten kok. Sahabat menika nek ngempal, misalkan wonten tiyang ngempal, wonten tiyang lewat, manggile pripun? Hayya najlis nu'min sa'ah. Artosipun apa? Ayo duduk kita beriman sejenak. Terus sahabat menika zaman Nabi nek ngempal sing dibahas niku iman. Niku bentene kali kita niku. Sing dibahas perkara-perkara tentang agama. Sahabat Abu Dzar Hudzaifah gitu kok. Hudzaifah Al-Ghifari niku wau nggih sami lagi ngempal kali sahabat-sahabat di samping kamar Nabi. Dilalah saking ngobrolnya asik, ngobrolnya tentang kiamat menika. Terus kita nek ngobrol tentang tiang, tentang dunia, niki sahabat ngobrol tentang kiamat. Akhirnya Nabi mireng. Suaranya banter ngobrol tentang kiamat, Nabi mireng, Nabi medal. Kemudian Nabi mendatangi sahabat-sahabat menika. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, kepada para sahabat menika. Kula kutip dalam bahasa Arab nggih. Namanya hadis tentu kemawon bahasa Arab. Terus Nabi menika ngendikan lan takuna au lan taquma saah hatta yakuna qablaha asyru ayat. Artosipun ngertenono para sahabat, sak temene kiamat kuwi ora bakal kedadean. Kiamat kuwi ora bakal terjadi sebelum terjadinya 10 tanda-tanda. Nah, terus di sini Nabi akan menjelaskan ada 10 tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat. Napa mawon? Nabi ngendika, "Tulu syamsi min maghribiha." Matahari menika akan terbit dari tempat dia terbenam. Artosipun nek biasanya sengenge-ngenge mriku, mengke wonten suatu saat nanti kita akan melihat, atau semoga kita tidak melihat, matahari akan terbit dari sana. Kemudian yang kedua, wa khurujud dabbah, dan keluarnya ada nanti hewan melata, tapi hewan ini bisa bicara dan akan mengabarkan orang-orang ini beriman, ini tidak, ini beriman, ini tidak. Itu hewannya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Niki pendek rumiyin. Kemudian wa Ya'jud wa Ma'jud. Ada Ya'jud dan Ma'jud. Itu nanti dua bangsa yang sangat merusak. Mereka turun ke bumi menika, semua di bumi ini rusak. Semua diserang, semua kalah. Ya'jud Ma'jud wonten mangke. Wa Dajjal dan Ad-Dajjal. Dajjal menika tiang matane buta sebelah, menika mengaku Tuhan. Nanti di akhir zaman akan ada. Kemudian wa Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa. Terus Nabi Isa menika taksih sak menika taksih sugeng, tapi wonten langit. Nanti sebelum kiamat Nabi Isa akan turun bunuh Dajjal. Itu nanti kita ceritakan nanti. Kemudian wa dukhon menika asap. Terus mungkin wonten asap besar. Wa salasatu khusufin, 3 kejadian tanah longsor. Khosfun bil maghrib, yang pertama tanah longsor di barat. Wa khosfun bil masrik, tanah longsor di timur. Wa bi jaziratil Arab, dan di tanah Arab. Mungkin ada kejadian tanah longsor besar. Kemudian wa akhiru dzalika takhrujun nar minal yaman min qa'ri adnin tasukun nas ilal mahsyar. Terakhir mungkin dari negara Yaman akan keluar api sehingga manusia menika tergiring kepada padang mahsyar. Ini yang dikatakan Nabi kepada para sahabat yang sedang berkumpul ngobrol tentang kiamat. Mriki sedaya temen nggih,
yakin kiamat terjadi nggih? Yakin nggih? Kedah yakin, harus yakin, wajib karena ini rukun iman. Pasti kejadian. Walaupun nek kita menika melihat tanda-tanda yang disebutkan menika kata ingkang aneh. Kata ingkang aneh mboten masuk akal. Tapi perkara menika perkara iman, dan karena kita beriman itu pasti terjadi karena Nabi mengatakan itu akan terjadi. Saniki napa wonten kewan melata, wujudnya niko kewan melata saged ngomong, kemudian ngomongi wong-wong kowe iki mukmin, kowe iki ora mukmin, mboten masuk akal. Matahari terbit dari barat, ini kok aneh, kok matahari bisa dari barat? Terus kok aneh asap sing iso nanti asap akan turun di bumi ini, banyak asap, orang muslim pilek, sedangkan yang kafir itu sampai sakit-sakit. Kok bisa seperti itu? Walaupun itu aneh, tetap harus kita yakini karena ini rukun iman. Iman kita kepada Nabi, Nabi ngomong kita percaya. Nah, monggo kita bahas satu persatu tentang tanda kiamat. Menapa tujuanipun ngertos tanda kiamat? Inggih menika saestu kiamat menika pasti terjadi. Nggih nek muslim boten ngertos tanda-tandanya, pripun carane bersiap. Padahal kiamat menika kejadian yang besar. Jangan sampai salah satu tanda kiamat niku wonten ingkang sangat berbahaya. Wonten ingkang sangat berbahaya. Niki wau kula urut kiriyen, kejadian niki mboten urut nggih. Para ulama berbeda pendapat. Wonten sing ngomong mungkin sengenge kengkilen riyen, itu yang pertama. Ada yang ngomong keluar asap dulu. Ada yang ngomong keluar hewan dulu. Macam-macam. Tidak ada kesepakatan para ulama pundi ingkang keluar pertama dari 10 tanda niki wae. Ananging nek sampun medal setunggal menika ngendikane Nabi seperti panjenengan nek gadah kalung mote menika nek panjenengan potong tes niki nek setunggal ceblok sedaya nderek. Itu seperti itu kata Nabi. Kalau satu sudah terjadi, yang lain akan langsung mengikuti. Ataupun nek kita menyaksikan salah satu dari 10 ini, maka waspada, kiamat sudah hitungan mundur. Wayahe tobat. Saniki wayahe tobat dereng. Nggih sampun. Amargi napa mboten mesti kita tekan kiamat, umur kita mboten ngertos. Kula jenenge mboten ngertos. Panjenengan nggih sami. Pramila tobat setiap saat, tapi mengingat kiamat paling tidak membuat kita tidak kebablasan waktu. Ingat kiamat menika ngeri. Kula menika nek bayangne padang mahsyar niku medenine setengah mati. Padang mahsyar menika sedaya udo. Lanang wedok udo. Sampai Aisyah tanglet kalian Nabi. Wahai Nabi, mboten isin. Zaman di saat itu tidak ada waktu untuk merasa isin. Karena semua takut. Bayangnya panjenengan ngentosi putusane Gusti Allah. Sedangkan seluruh amal jenengan saking lahir ngantos sedo menika sedaya badhe diadili. Panjenengan nate ditilang mboten? Mboten nate ditilang. Kinten-kinten polisi mawon lah. Wonten polisi unu seragaman datang ke rumah jenengan. Ndredeg. Mboten salah wis. Padahal di mahsyar menika kita ngertos kita salah. Sinten mriki sing mboten ate dosa? Kita ngertos kita gadah dosa, kita ngenteni ngentosi putusane Gusti. Betapa menyeramkannya. Gek niku mboten sedinten kalih dinten. Sedinten niku nek cara Allah sedinten, cara malaikat sedinten, cara kita menika 50.000 tahun. Wonten Quran wonten ta'rujul malaikatu warruhu wa ta'juru mata itu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Terus malaikat menika nek munggah keng bumi teng ngarsane Gusti Allah nggih menyampaikan urusan-urusan niku dalam waktu 1 hari. Tapi yang 1 hari ini seperti 50.000 tahun. Atosipun napa? Sedinane malaikat kanggone awake dhewe niki 50.000 tahun. Sakniki tahun pinten? 2024.
Terus saking zamannya Nabi Isa lahir ngantos sakniki kinten-kinten lagi 2000 tahun. Niku dereng enten sedintene malaikat niku. Malaikat niku dicipta saking napa? Cahaya. Ilmuwan sakniki baru ngerti nek cahaya meniku kecepatane sak detik Pak Bu. 300.000 kilometer. Terus cahaya meniku 1 detik saged ngubengi bumi ping 8. Wing gur sak detik. Malaikat diciptakan dari cahaya kecepatannya bayangkan. Maka seharinya malaikat 50.000. Gek menika nek kita ngentosi di padang mahsyar sedinten mawon kita ngrasane 50.000 tahun. Panjenengan bayangne dinesoni bojo mboten dijak ngomong 3 dinten mawon. Pripun rasane? Niki ngentosi 50.000 tahun dinengne kali Gusti Allah. Gusti Allah marah waktu itu. Betapa mengerikan. Nek dieling-eling mengerikan. Pramila nika akan menjaga kita dari berbuat dosa besar. Apa aku wani maksiat ngene padahal mengko akan ada pada manusia. Pramila monggo kita lihat. Tanda-tanda yang 10 wau, dukhon, dajjal, dabbah, matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian longsor di timur, longsor di barat, artosipun timur menika timure Arab ya, barat menika nggih barate Arab. Kemudian longsor di Arab, terakhir munculnya api dari Yaman. Ingkang pertama badhe kula sampaikan dari apa yang kula pelajari, nika mau kula buka-buka beberapa literatur menika tentang Dajjal. Amargi napa? Amargi Dajjal menika yang paling berbahaya. Saniki ngeten, kenapa kok bahaya? Dajjal menika adalah seorang sesosok manusia yang oleh Allah nanti akan dikeluarkan sebagai fitnah. Fitnah menika boten seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia nggih. Fitnah artinya kerusakan. Jadi Dajjal menika nanti muncul ngaku nabi. Pertama ngaku nabi. Ketika pengikutnya semakin banyak dia ngaku Tuhan. Dan dia melakukan itu sakit. Kenapa? Karena Dajjal sama Allah diberi kelebihan. Dajjal bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan. Bahkan Dajjal bisa mateni tiang mati, diuripkan meneh sakit. Yang bahaya dari Dajjal apa? Dia berpotensi menyesatkan umat muslim. Saat ini nek kejadiannya langsung kiamat, dar-dar mati. Tapi kita mati dalam keadaan iman. Mboten bahaya, Bu. Mati menika mboten serem. Sing serem menika saderenge mati kita malih. Sinten sing ngertos? Hati manusia menika sang boten saged kita pahami sama sekali. Hati manusia menika ada di genggaman tangan Allah, dibolak-balik oleh Allah. Saat ini Islam sesuk kafir saged. Kathah contonipun wonten TV niku kathah contonipun. Besok pertama kafir, besoknya Islam bisa saja. Mak pramila yang paling bahaya dari tanda-tanda munculnya kiamat menika keluarnya Ad-Dajjal. Nah, pertama kita harus ketahui bahayanya Dajjal. Bahayanya Dajjal, Nabi menika nate ngendikan tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan sampai terjadinya hari kiamat yang fitnahnya itu lebih besar dari Ad-Dajjal. Mboten ngeri napa? Saking bapak kita Adam ngantos mengke kiamat sing paling medeni menika fitnahe Dajjal. Amargi napa? Saestu Dajjal kok pinter banget membuat manusia balik dari imannya. Saat ini bayang no, panjenengan bayang deh. Panjenengan melihat di depan panjenengan, kula dipateni, mati kula, mati tenanan. Kemudian ada orang dilalah bisa menghidupkan kula setelah kula mati. Gumun banget. Pasti gumun. Saat ini saged jenengan ngomong, oh tetap aku iman. Tapi nanti kalau kejadian beneran di hadapan fitnah Dajjal, menikah sangat mungkin sekali iman kita bisa bergeser.
Pramila Nabi menika mengingatkan, bahkan boten namung Nabi, seluruh Nabi dari Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya menceritakan tentang Dajjal. Saking bahaya nih Dajjal. Maka Nabi sebagai Nabi yang terakhir mempersiapkan umat Muslim untuk menghadapi Dajjal dengan menceritakan sifat-sifatnya, cara menghadapinya dan lain sebagainya. Kita belajar sama-sama dalu menika. Nah, salah satu hadis ingkang menarik ingkang dipun riwayataken oleh Imam Bukhari, sahih hadisnya dari sahabat Anas bin Malik. Nabi menika nate ngendikan, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir." Tidak ada seorang pun diutus, seorang nabi pun diutus selain dia telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta lagi berdusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak buta. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Niki tandanipun, ciri-cirinipun monggo dieling-eling suatu ketika nek muncul, dilalah muncul di zaman kita kenal. Napa tandanya? Dajjal seperti kita, seperti manusia. Rambutnya keriting, kulitnya merah. Matanya yang kanan menika seperti anggur yang tidak kinclong. Anggur menika nek panjenengan tumbas teng pasar, kan enten sing radi kusem menika lho. Nah, seperti itu wujud mata kanannya Dajjal. Dia buta sebelah. Maka ingat, Allah menika tidak buta, Tuhan tidak buta. Kalau ada orang buta mengaku Tuhan, itu adalah Dajjal. Dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Kok iso? Pripun modele? Nggih mboten ngertos, sing penting kita iman, karena pasti terjadi. Pasti akan datang. Nah, tulisan kafir ini yang menarik, semua orang bisa membaca Muslim walaupun tidak pernah ngaji Iqra. Terus tiang boten ngertos alif bengkong menika saged maos niki enten tulisan kafir. Meniku kuasane Gusti Allah. Itu ciri-ciri Dajjal. Yang perlu diwaspadai dari Dajjal menika nek menawi Dajjal menika turun zaman Nabi menjamin saya akan melawan Dajjal. Tapi kalau Dajjal turun setelah saya meninggal, kalian umat Muslim harus berpegang teguh pada iman kalian masing-masing. Nah, yang berbahaya dari Dajjal menika adalah fitnahnya, Pak. Fitnah Dajjal menika wonten diceritakan dalam sebuah hadis panjang sangat. Nah, niki kula tunjuk nih. Nek ditulis hadisnya menika sementen panjang nih, 4 halaman lebih. Ini kisah seorang yang awalnya Nasrani, Kristen, kemudian dia masuk Islam. Dia menceritakan kepada Nabi kisahnya, kemudian Nabi menceritakan kepada para sahabat. Inti dari kisahnya, orang ini suatu ketika berlayar, kemudian terombang-ambing di laut, sesasi terombang-ambing di laut sebulan. Begitu ngerti pulau, mereka datang ke pulau itu. Dilalah di pulau itu mereka disambut seekor makhluk yang bulunya lebat. Dikira setan. Apa kamu ini? Setan jangan-jangan. Kemudian orang yang makhluk yang berbulu lebat ini mengatakan, aku adalah Jassasah. Kata dia namanya Jassasah. Jassasah wujudnya makhluk berbulu, katanya Tamim Ad-Dar, sampai-sampai aku gak ngerti endi ndase endi buntute. Saking ulune lebat, tapi bisa ngomong hewannya. Kemudian hewan ini menyuruh Tamim Ad-Dar dan orang-orang, temui, nah di belakang saya ini ada orang, di dalam sana ada orang, temui orang itu. Akhirnya Tamim Ad-Dar menemui orang itu. Orang itu kemudian bertanya beberapa hal kepada para sahabat. Pertama, ia bertanya, beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Baisan ini kok nama sebuah daerah ya. Terus ada Baisan, banyak pohon kurma. Kemudian Tamim Ad-Dar tanya, opo sing tatakane tentang apa? Kurma Baisan tentang apanya? Yang ditanyakan adalah, apakah
kurmanya masih berbuah? Dijawab iya. Laki-laki tadi mengatakan, ingat, ia hampir tidak berbuah lagi. Nanti di baisan pohon kurma tidak akan berbuah. Ditanya lagi sama orang ini, berikan kabar tentang Danau Tobari. Danau Tobari ini wonten daerah Timur Tengah, ada sebuah danau namanya Tobari. Kemudian ditanya lagi, apa yang ditanyakan? Airnya masih ada enggak? Dijawab sama Tamim, ada. Airnya masih ada, masih banyak. Nanti airnya akan kering. Kemudian bertanya lagi tentang mata air di daerah Zugor. Oh, masih dipakai buat bercocok tanam. Nanti itu juga akan kering. Terakhir dia tanya tentang orang yang buta huruf. Artosipun sinten? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sudah muncul? Dikatakan sama Tamim Adar, waktu itu dia masih Kristen, masih Nasrani, tapi dia sudah dengar kabarnya kemunculannya Nabi berdakwah dengan Islam, dan dia tahu Nabi seorang yang buta. Oh, dia sudah keluar. Kemudian dia mengatakan, apa yang terjadi? Apakah dia menang atas bangsa Arab? Maka disebutkan, iya, beliau sudah menang atas bangsa Arab, karena Nabi sudah menaklukkan Mekah waktu itu. Maka dia mengatakan, orang laki-laki yang misterius tadi mengatakan, ingat, sesungguhnya itu baik bagi mereka untuk menaatinya. Aku akan beritahu kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih. Sudah hampir diizinkan aku untuk keluar, lalu nanti aku akan keluar. Aku melintasi bumi. Aku tidak membiarkan satu perkampungan pun kecuali aku singgahi. Aku melintasi bumi ini dalam waktu 40 hari. Melintasi bumi ini nanti aku akan semuanya aku datangi kecuali dua tempat, yaitu Mekah dan Thaibah. Mekah dan Thaibah. Tempat ini diharamkan bagiku karena setiap aku pengen masuk ke sana, malaikat dengan pedang yang kuat menghadangku dan melarangku dari tempat itu. Kemudian Nabi ketika menceritakan ini mengatakan hadzal Thaibah, artinya Madinah. Thaibah menika artosipun Madinah. Dari sini kita mengertosi nopo? Dajjal itu nanti ketika keluar waktunya cuma 40 hari. 40. Tapi 40 hari yang ini semua kampung di muka bumi akan didatangi. Masuk akal. Panjenengan mriki teng Jakarta. Pinten wekdal itu? Seharian lah, nek melampah 8 jam saya gini ngomong numpak mobil. Niku jenengan nopo sudah mendatangi seluruh kampungnya. Nah cuma melampaui pun 8 jam. Saniki kok wonten 40 hari, semua kampung di dunia akan didatangi. Masuk akal? Nggih masuk akal, karena yang mengucapkan Nabi itu pasti terjadi. Dan 40 hari menika 40 hari yang tidak umum. Karena hari pertama Dajjal keluar menika satu harinya akan selama 1 tahun. Sing sakniki jenengan hitung 1 tahun, niku mengke mung 1 hari. Artosipun napa? Subuh panjenengan tilem, panjenengan tangi, tesih peteng melih. Panjenengan teng sawah, panjenengan pulang tesih peteng. Panjenengan sholat zuhur tesih peteng. Karena itulah 1 hari akan sepanjang 1 tahun. Sampai sahabat nanya sama Nabi, Nabi pripun? 1 hari sepanjang 1 tahun, sholatnya napa ping gangsal? Jawab Nabi, ora. Sholatnya tok kira-kira. Jadi nek kowe subuh, tok iling-iling kira-kira nek semene iki wis wayahe zuhur, ya zuhur. Itu akan terjadi selama 1 hari yang panjangnya seperti 1 tahun. 1 hari kedua 1 bulan. 1 hari ketiga 1 pekan. Dan hari selanjutnya hari-hari normal. Niku Dajjal ketika keluar seperti itu. Dan Dajjal akan menyesatkan semua manusia. Datang ke kampung Miri mriki, mungkin kampung Miri mboten purun iman kali Dajjal, hujan akan ditahan oleh Dajjal. Kampung Miri akan kekeringan. Sawah mboten saged tukul sampai kelaparan parah. Tapi kalau kampung sini iman sama Dajjal, naudzubillah, maka oleh Dajjal langsung diturunkan hujan. Dan Dajjal membawa 2, ada api, ada surga. Orang-orang akan terkejut karena Dajjal punya surga, punya neraka. Niki mengke sing bahaya saestu.
Orang yang masuk surganya Dajjal otomatis dia ingkar kepada Gusti Allah. Saat ini panjenengan saged ngaku aku iman kepada Allah, insya Allah aku kuat. Tapi nek panjenengan benar-benar dihadapkan dengan api neraka, nanti keselamatan ini seketik mohon rasanya pribadi melepuh, panas, sakit. Saat ini nek di depan jenengan api yang benar-benar bisa melahap tubuh jenengan, bisa yakin boten iman menika boten geser. Itu yang berbahaya dari Dajjal. Nek mati men, ya wis mati nang wayahe manungsa pasti mati. Penting nek iman alhamdulillah. Tapi nek sampai ketemu Dajjal dan kita sebelum kita mati teralihkan iman kita oleh Dajjal, naudzubillah. Ini yang perlu diwaspadai. Setelah kita tahu, nah pertanyaannya pripun carane nglawan Dajjal. Nah, Dajjal itu sakti guys, sakti saestu. Amarnya oleh Gusti Allah memang diberi kemampuan itu untuk menguji manusia. Benar-benar bawa surga dan neraka. Benar-benar bisa menahan hujan, bisa menurunkan hujan. Saat ini yang disukani duit pirang atus yuta saged balik agama zaman saat ini. Bahkan riyen nate wonten cerita sekerdus Indomie saged ngalihke agamane tiyang. Awalnya Islam saking butuhe ra duwe apa-apa, ana pastor teko kita kei mie, Tuhan ki ora Allah ora nek kowe pangan. Yesus iki pindah sekerdus mie. Pripun nek Dajjal sing saged nurunke hujan, menahan hujan. Betapa seramnya. Maka Nabi menika memberikan beberapa perkara. Nah, niki sing saged dados pegangan kita. Kita sudah tahu, maklum Dajjal sifatnya tahu, bentuknya tahu, apa yang dia lakukan kita tahu. Sekarang senjata untuk melawan Dajjal. Ini yang penting. Pertama apa? Pertama doa. Doa itu senjatanya umat Muslim. Bahkan Nabi menika mengajarkan doa khusus tentang Dajjal. Diriwayatkan dari Imam Muslim yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabatnya Nabi. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba' falyaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Ini doa yang diajarkan Nabi dibaca pas tasyahud. Tentu dengan sholat akhir tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut asyhadu alla, sebelum salam membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Artinya apa? Ya Allah, Gusti Allah, kula nyuwun perlindungan panjenengan dari azabnya neraka jahanam, dari azabnya kubur, dari fitnah hidup dan mati, fitnah di kehidupan dunia dan sebelum mati, dan dari seburuk-buruk fitnahnya Dajjal. Itu doa yang diajarkan Nabi. Mungkin bisa insya Allah kalau share di grup bacaannya bisa kita pelajari, kita hafalkan, kita amalkan. Tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu doanya. Yang kedua, menghafal surat Al-Kahfi. Al-Kahfi panjang Mas, Al-Ikhlas menangel, napa sing rada angel, Anas rada lali-lali. Al-Kahfi panjang, tidak perlu semua, 10 ayat pertama saja. Kalau jenengan bisa hafal, alhamdulillah, diusahakan. Kalau nggak bisa, paling nggak diajarkan kepada anak cucu, diingatkan untuk menghafal. Karena ini senjata melawan Dajjal. Hadis Nabi, ketika Dajjal datang, dia membawa neraka, api, masuk ke dalam apinya, baca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Api itu akan dingin seperti api yang membakar Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nanti dibakar kali musuhin Raja Namrud, tapi apinya jadi dingin. Itu akan terjadi kepada kita kalau kita masuk apinya Dajjal dengan membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi.
Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Panjenengan bisa buka 10 ayat, bukan terlalu panjang insyaallah. Itu bisa melindungi kita dari Dajjal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini sesuai dengan nasihatnya Nabi. Tidak usah ya. Nasihatnya Nabi nopo? Nek mireng kabar Dajjal metu, menjauhlah. Jangan coba-coba ngetes iman, adalah Dajjal imanku kuat, panjenengan datangi. Wah, bahaya sangat itu. Karena Dajjal itu penuh tipu muslihat. Dan tipu muslihatnya luar biasa, dia punya banyak cara. Jadi tidak boleh kita mengadu iman kita untuk menghadapi Dajjal. Hadisipun wonten. Nabi menika nate ngendikan, "Man sami abid Dajjal falyan anhu fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubuhat aw lima yub'atsu bihi minasyubuhat." Siapa orangnya mendengar Dajjal itu sudah keluar, maka hendaknya ia lari darinya, kabur, jangan mendekati Dajjal. Nek sampun akhir zaman Dajjal muncul, urip ning alas lah, urip ning alas, daripada didatangi Dajjal. Kabur ke tempat yang tidak ada orang, monggo kalau bisa kita lakukan. Karena apa kata Nabi? Demi Allah, sesungguhnya ada nanti seseorang yang mendatanginya, yahsabu annahu mu'min, dia mengira dia mukmin, dia merasa dia sudah iman, sombong, saya nggak akan tergoda oleh Dajjal. Tapi ketika dia sampai ke Dajjal, fayat tabi'uh, akhirnya ikut sama Dajjal. Mimma yub'atsu bihi, karena Dajjal punya banyak syubhat. Saged nguripke tiyang mati, saged nurunke hujan. Kecepatan Dajjal itu seperti awan ditiup angin. Makanya dia bisa keliling dunia dalam 60 hari, walaupun satu hari pertama seperti 1 tahun. Tapi dunia ini kok luas. Nah, Dajjal boten cepet boten saged. Itu wasiat dari Nabi. Kalau kedengaran kabar Dajjal, Dajjal yang Wonogiri, mang melayu, delik neng hutan monggo, sing penting iman selamat. Niko mesti kedadian. Amargi meniko adalah apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita mengimaninya. Bahayanya pun apa Pak Bu? Sekarang meniko ada gerakan yang mencoba untuk menyamarkan Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal itu orang tenanan, itu apa? Cuman metafor, cuman kiasan. Dajjal itu adalah kejahatan besar. Dajjal itu seperti Amerika segala macam. Nek ngoten, kenapa Nabi sampai menceritakan ciri fisik Dajjal? Karena Nabi sudah menceritakan artinya Dajjal akan muncul dan seperti itu. Mari monggo kita siapkan senjata kita. Napa wae? Pertama berdoa. Ada doa khususnya, nanti insya Allah kita share di grup, bisa sama-sama dihafal. Kemudian menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Terakhir, nek dengar kabar Dajjal, jangan coba. Itu wasiatnya dari Nabi. Nah, Bapak-bapak, Ibu ingkang dipun rahmati Allah, menika wau sekedhik cerita, semoga menambah wawasan kita. Terus yang kata yang sakit kita pelajari, kita niki wau kalau sampaikan 10 tanda tadi, tidak ada yang tahu urutannya, tapi ada yang pasti urut. Yang pertama Dajjal niki wau. Dajjal niki wau setelah 40 hari dia berbuat kerusakan, maka akan turun Nabi Isa alaihissalam yang sama-sama bergelar Al-Masih. Isa menika Isa Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih, tapi artinya beda. Al-Masihnya Dajjal artinya matanya terhapus yang kanan, atau dia melakukan keburukan-keburukan di dunia. Nah, Al-Masihnya Isa terpilih,